Ican's Kitchen. Kali ini aku mau bikin menu favorit di rumahku ini ya. Ini namanya ayam bumbu panggang. Ini versi praktisnya ya, karena namanya bumbu panggang tapi tidak dipanggang. Ini nama bumbunya aja. Nah ini kalau teman-teman mau panggang nantinya nggak apa-apa ya. Nah ini aku pakai ayamnya ini sekitar 1 kilo. Ini 6 paha ayam utuh ya. Jadi ayam yang paha atas dan paha bawah itu utuh. Ini aku pakai 1 kilo. Ini tidak aku potong-potong ya. Nanti kalau sesudah dimasak baru aku potong. Karena kalau dipotong sekarang nanti akan menciut. Ayamnya lebih menciut kecil lagi. Lalu untuk bumbunya di sini aku sediakan agak banyak supaya ini warnanya cetar. Kita pakai cabai merah besar ini sekitar 150 sampai 175 gram ya. Teman-teman boleh timbang, boleh kira-kira. Nah, seperti ini. Ini boleh ditambah dengan cabai rawit, tapi kali ini aku nggak pakai ya karena ini aja sudah cukup pedas buat keluargaku. Lalu untuk ini bawang merahnya semestinya pakai 7 atau 8 butir saja, tapi ini karena bawang merahku kecil-kecil kelihatan banyak ya. Lalu ada 1 ruas jahe, 3 siung bawang putih, lalu ada daun jeruk purut, ini yang sudah dihilangin batangnya, jadi ini sekitar 5 ya, karena aku kecil-kecil. Ini hilangin tengahnya supaya tidak pahit nantinya saat direbus. Lalu aku sediakan juga kecap manis, ini asam jawa ya. Nah seperti ini. Asalnya kan ada yang bijinya itu ya, aku rendam dengan air, aku pencet-pencet, jadi tinggal cairannya saja lalu aku saring supaya nanti nggak ada jebakan ya dalam masakannya. Biji-biji itu biasanya kan merusak suasana. Nah seperti ini aku pakai sekitar 3 sendok makan ya. Berikutnya ini memang ada penggunaan kecap manis, ada juga penggunaan gula merah, jadi supaya warnanya bagus aja. Jadi ini 1 lingkaran setengahnya, lalu ini setengah lagi, jadi 3/4 lingkaran ya. Lalu ada 1 sampai 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini opsional, nggak pakai nggak apa-apa. Nah ini aja sama air. Nah air secukupnya ya. Di sini tergantung wajan atau alat masaknya. Kalau ada tutupnya nggak usah pakai air banyak-banyak, karena kalau masakan ditutup itu cenderung lebih cepat empuk dan tidak butuh air terlalu banyak. Nah di sini aku sediakan sekitar 500 sampai 600 ml ya. Pertama-tama kita akan haluskan bumbunya dulu ya, kecuali daun jeruk purutnya. Seperti ini kita haluskan menggunakan air ya. Teman-teman boleh pakai minyak, tapi karena aku mengurangi minyak, aku pakai air saja. Jangan khawatir ya kalau biasanya ada yang bilang kalau pakai air itu nanti baunya langu. Langu itu karena masakan itu kurang matang ya waktu menggosok atau menumis bumbunya. Jadi selama matang nggak ada masalah ya, mau pakai air atau pakai minyak. Nah seperti ini, sebagian cabai merahnya aku hilangkan bijinya ya, supaya nggak terlalu banyak biji dan pedas. Nah seperti ini ya, usahakan masih ada sedikit biji-bijinya ya, supaya nanti masakannya itu terlihat pedas, tapi nggak pedas banget ya, jadi terlihat eksotik gitu. Ini sekarang kita mau menumis ayamnya dulu. Ini kita panaskan wajan terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang mau pakai ayam kampung, rebusnya nanti lebih lama ya. Kalau mau dipanggang juga bisa. Saat ini kita bisa panggang dulu ya sebelum dimasukkan ke bumbu. Nah ini karena aku nggak panggang, aku hanya matangkan aja sampai ayamnya berubah warna saja. Dan sedikit minyaknya agak-agak menghilang ya, lemak dari kulitnya. Nah ini opsional juga buat teman-teman, bisa ayamnya ini ditusuk-tusuk ya pakai garpu di bagian belakangnya, jadi bagian yang tidak berkulit, supaya nanti bumbunya itu lebih merasuk sampai kerasukan ya. Nah ini kita biarkan sampai bagian bawahnya itu agak timbul-timbul kecoklatan ya, supaya bau ayamnya juga lebih wangi.
ini lemaknya juga keluar ya, sudah jadi berupa minyak. Kita lanjutkan dengan sisi yang satunya. Nah, ini semi dipanggang ya, karena aku males kalau harus membakar atau memanggang. Nah, setelahnya kita angkat kembali ya ayamnya ini. Nah, kita lihat ada minyak-minyak ini di bagian bawahnya. Ini kita sisihkan dulu. Lalu kita masukkan bumbunya. Nah, ini kita tumis ya, menghilangkan kandungan airnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ini kenapa tadi nggak langsung dituang di ayamnya? Karena kita mau bumbunya ini matang dulu ya, sebelum bertemu sama ayamnya. Ini kita tumis sampai agak mengering. Nah, ini tanda bumbunya sudah mulai matang itu kalau mulai seperti lengket-lengket ya, tapi nggak lengket sih. Nah, seperti ini. Nah, itu tandanya kandungan airnya sudah menghilang. Ini lalu kita masukkan daun jeruk. Nah, ini aduk bentaran aja. Lalu masukkan si ayam. Nah, ini kita aduk rata ya. Kita selimuti si ayam ini pakai bumbu. Nah, supaya lebih merasuk ya ke relung kaldu. So, kita tambahkan sedikit kecap manis dulu. Nah, seperti ini. Kurang lebih 1 sendok makan ya. Ini lalu kita aduk lagi. Kalau ada yang belepotan ini cepat lap ya, supaya tidak meninggalkan bekas. Nah, ini lalu kita tambahkan air. Ini karena di rumahku ini sukanya yang empuk, jadi ini aku tambahkan air agak banyak ya. Bumbunya juga maunya itu agak banyak, jadi ini aku pakai sekitar 600 ml. Nah, nanti kalau kurang atau kebanyakan, kalau kebanyakan jangan ya. Nah, ini kalau kurang bisa ditambahkan. Lalu kita tambahkan yang namanya asam, lalu garam dan juga kaldu ayam bubuk. Lalu ini kita masukkan tanpa disisir ya, nanti dia juga akan leleh dengan sendirinya, nggak usah repot-repot diparut atau disisir. Nah, seperti ini kita rebus dengan api kecil. Nah, ini supaya dia itu empuk banget ya nanti akhirnya. Nah, ini jangan digoyang-goyang, biarkan menyusut dengan sendirinya. Lalu kita tutup. Teman-teman yang tidak pakai wadah atau alat masak anti lengket, ini jangan lupa diaduk ya. Nah, ini aku nggak lengket sih. Ini supaya apa? Supaya bagian kulit atau apa itu tidak ada yang menempel di bagian bawah ya. Nah, seperti ini ya hasil akhirnya. Ini merah cetar. Ini kalau ada bagian yang di pinggirnya ini yang seperti bergerak ya, ini arahkan ke tengah karena itu yang bikin kental sausnya ini ya. Nah, ini opsional ya, karena aku ini penggemar telur. Ini aku tambahkan telur di dalamnya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan tahu, bisa tambahkan tempe, terserah ya. Nah, seperti aku bilang tadi itu dipotong itu saat sudah matang ya. Nah, seperti ini aja. Ini ayamnya kita potong bagian persendiannya. Nah, supaya nggak terlalu besar-besar ya. Kalau mau utuh ya nggak apa-apa. Nah, ini kameranya kurang bisa nangkep warna merahnya ya, seperti biasa. Tapi aslinya warnanya ini cetar banget merahnya.
Nah, seperti ini sudah jadi, teman-teman bisa sesuaikan rasanya ya. Ini memang aku sisakan sausnya atau kuahnya ini agak banyak ya, justru itu yang enak. Kalau mau dihilangkan lagi atau lebih sedikit lagi bisa, cuma nanti rasanya sesuaikan sendiri ya. Nah, biasanya kalau semakin susut dia semakin tajam rasanya. Nah, ini untuk asin manis silakan sesuaikan menurut selera. Ini kita matikan, kita siap sajikan. Nah, seperti ini hasilnya. Merahnya itu cetar kan. Ini sungguh ya, ini asli warnanya seperti ini, bukan editan. Jadi ini kalau teman-teman sajikan dengan urap-urap, dia itu stand out ya, jadi menonjol. Ini rasanya enak ya, jadi ada asemnya, ada manisnya, pokoknya asinnya juga gurih. Jadi ini ngangen nih. Kalau teman-teman nggak mau bakar, nggak apa-apa, jadi seperti aku tadi ya. Tapi kalau mau dibakar, jadi lebih enak, lebih wangi ayamnya. Nah, seperti ini bisa disajikan bersama urap, pecel, dan juga nasi campur. Nah, silakan coba ya. Semoga suka. Kalau suka resepnya jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Bye.